pada saat sumbangan ini ternyata tidak sampai dengan jumlah atau angka yang diinginkan, kemana dana itu bersarang? Masuk kemana? Apakah berani mereka diaudit? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, jujur saya jarang menangis gitu ya. Tapi barusan saya membaca tulisan di akun Facebook dari sahabat saya yang memuat tentang tulisan Mbak Neri. Mbak Neri itu kalau tidak salah putri salah seorang dari 53 awak kapal KRI Nanggala 402. Sangat menyentuh, membuat saya nyesek dan saya tidak sadar keluar air mata saya. Saya sangat-sangat terpukau dan terharu dengan tulisan dari putri awak kapal Nanggala. Betapa mereka begitu ikhlas dan begitu tabah menghadapi cobaan ini. Nah, di sisi lain saya melihat keanehan juga nih sahabat Indonesia. Pada saat musibah tenggelamnya KRI Nanggala 402, kemarin saya mendengar ada penceramah agama yang mengatakan akan menggalang dana untuk membeli kapal selam. Saya sebut aja Abdul Somad. Dia akan menggalang dana untuk membeli kapal selam. Dan dia kerjasama dengan Masjid Jogokarian dari Yogyakarta. Masjid Jogokarian ini sama, mempunyai modus yang sama, sering berbuat seperti itu. Sekilas itu melihat, wah, betapa hebatnya Abdul Somad dan Masjid Jogokarian. Peduli dengan NKRI, peduli dengan TNI Angkatan Laut, peduli dengan Nanggala. Itu kalau sekilas kita lihat. Tapi kalau kita berpikir secara dalam, coba kita pikir, satu buah kapal selam sejenis Nanggala itu hampir sekitar 5 sampai 6 triliun rupiah. Satu buah kapal sejenis yang sama. Nah, pertanyaan saya sekarang, mampukah Abdul Somad dan Masjid Jogokarian dengan tiba-tiba membuka rekening di Bank Syariah Indonesia dan bank lain mengumpulkan dana 6 triliun dari jamaahnya? Padahal mohon maaf ini, saya muslim. Sering sekali saya protes pada para pengunjung masjid pada saat hari Jumat uang receh yang dimasukkan dalam kotak amal. Sedih saya. Harusnya bisa lebih dari itu. Ini teman-teman kita sering sekali hanya uang receh yang dimasukkan di kotak amal. Sehingga karena saya juga pernah menjadi pengurus masjid, sehingga setiap hari Jumat kita buka amal jariah dari jamaah tidak terlalu besar. Nah, mengacu pada hal ini, kalau Abdul Somad mengajak orang untuk menggalang dana untuk membeli kapal selam pengganti Nanggala, butuh berapa orang? Hitung-hitungan saya tadi, kalau katakanlah ini satu orang 100.000 rupiah,
itu dibutuhkan 58 sampai 60 juta orang yang menyumbang. Nah, apakah mungkin satu orang jamaah kita mau menyumbang 100.000? Saya tidak yakin. Nah, akibatnya apa? Nah, ini yang saya kritisi. Pada saat sumbangan ini ternyata tidak sampai dengan jumlah atau angka yang diinginkan, kemana dana itu bersarang? Masuk kemana? Apakah berani mereka diaudit? Apakah berani mereka terbuka mengatakan dananya diserahkan kemana? Mohon maaf sahabat Indonesia, jangan mengambil kesempatan di atas penderitaan kita yang sedang berduka sekarang. Saya mengecam keras orang-orang yang memanfaatkan kejadian ini untuk mengambil keuntungan. Ini benar-benar orang yang sangat-sangat jahat. Karena ada peluang akan diselewengkan dana umat ini. Mohon maaf, saya tidak suudzon atau berprasangka negatif. Tapi ini yang terjadi. Kita realistis. 6 triliun saudara-saudara. Jangan gegabah. Seorang Abdul Somad pun harus hati-hati. Ya, harus bisa menghitung terlebih dahulu dan harus mempunyai akuntabilitas bahwa dana ini benar-benar bisa diaudit kemudian dipertanggungjawabkan. Karena apa? Sangat muskil atau mustahil bisa mengumpulkan dana sebanyak itu dari umat-umat, dari jamaah Masjid Jogokaryan tadi. Jangan sampai orang-orang ini memanfaatkan situasi. Niat baik dari jamaah akhirnya terselewengkan oleh oknum-oknum seperti ini. Ini bahaya. Udahlah, kita berdoa saja. Serahkan pada negara untuk melakukan pengadaan kapal selam baru. Jumlahnya kita masih punya, ada Alugoro, ada Cakra. Pemerintah sedang mengalokasikan dana untuk itu. Percayakan saja. Jangan mengambil keuntungan di atas kejadian seperti ini. Memalukan, jahat sekali. Jadi, sahabat Indonesia, ini kritik saya kepada orang-orang yang memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan. Karena saya yakin tidak realistis mengumpulkan uang 6 triliun dalam waktu cepat, atau mungkin dalam waktu berapa tahun. Terus kemana pertanggungjawaban nanti? Auditnya siapa? Kalau nggak nyampe, katakanlah hanya nyampe 10 miliar gitu, terus dikemanakan dananya? Ini yang rawan penyelewengan. Jangan sampai niat baik dari umat itu menjadi alat untuk korupsi bagi orang-orang yang sangat mempunyai pikiran jahat. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan rencana Abdul Somad dan Masjid Jogokaryan untuk menggalang dana membeli pengganti kapal Nanggala. Sepintas, selintas itu tujuannya sangat mulia, tapi harus kita lihat ada apa di balik itu. Jangan-jangan ada udang di balik batu. Ini bahaya. Ini harus kita hentikan dan pemerintah harus tegas. Jangan sampai umat Islam dibodohin lagi sama orang-orang atau oknum-oknum tertentu. Ini concern saya. Terima kasih sahabat Indonesia. Saya ajak Anda untuk menjaga Indonesia dengan like, subscribe, komen, dan share setiap postingan kanal TV Anak Bangsa. Mari menjaga negeri kita dari orang-orang yang memanfaatkan situasi. Terima kasih. Salam satu Indonesia. Rudi Eskam.